Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya pagi hari ini? Lauso berharap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam setiap harinya ya. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan kami boleh ada di pagi hari ini. Kami akan memulai renungan kami. Kami memohon Tuhan memberkati kami agar firman-Mu dapat kami mengerti dan terlebih lagi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita, langsung mau tanya dulu. Adik-adik, siapa di sini yang senang kalau dapat membeli setiap barang yang adik-adik inginkan? Pasti adik-adik senang kan jika ada barang-barang adik sama-sama adik inginkan dapat adik-adik miliki. Atau siapa yang senang kalau adik-adik terkenal jadi pusat perhatian di sekolah, semua mata tertuju kepada adik-adik? Pasti adik-adik senang kan jadi pusat perhatian? Ya, dan apakah semuanya itu kita cari untuk kita miliki? Kalau mau jujur ya adik-adik, kita semua pasti ingin suatu kebahagiaan, kesenangan, bukan kesedihan ataupun kesusahan. Ya, adik-adik dalam renungan pagi hari ini kita mau mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita bahagia oleh karena apa? Dan Alkitab mengatakan bahwa sumber kebahagiaan kita ialah firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dari Mazmur pasalnya ke-119 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Iya adik-adik, orang yang memegang peringatan-peringatannya itu sama juga dengan memegang firman Tuhan dan mencari Tuhan selalu di dalam setiap kehidupannya. Adik-adik, tidak dikatakan di Alkitab bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kaya, yang dapat memiliki semua hal yang dia inginkan, ataupun orang yang berbahagia adalah orang yang terbebas dari masalah-masalah ataupun persoalan-persoalan hidup. Tetapi Alkitab mengatakan berbahagia karena kita memegang firman Tuhan. Adik-adik, Daud adalah raja yang sangat kaya. Dia memiliki harta kekayaan yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain. Dan bukan karena kekayaannya lah Daud berbahagia, tetapi Daud meyakini dengan menuliskan Mazmur ini bahwa orang-orang yang memegang firman Tuhan bahwa perintah Tuhan itu lebih berharga daripada ribuan emas dan perak. Alkitab mengatakan demikian adik-adik. Oleh karena apa firman Tuhan lebih berharga daripada semua yang ada di dunia ini? Karena firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Maka kita taat pada firman Tuhan sama dengan kita akan bahagia. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan, ketetapan Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang diberikan kepada kita adik-adik tidak akan membuat kita malu, tidak akan membuat siapapun yang menaatinya akan mendapat malu. Contohnya adik-adik, jika adik-adik ujian, kemudian adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus jujur, harus rajin seperti semut. Ya, kalau kita rajin adik-adik, maka kita akan belajar dengan sungguh-sungguh, kita dapat mengerjakan soal ulangan dengan baik. Dan saat kita ujian, jika kita menyontek, kita tidak berlaku jujur. Dan jika ketahuan, kita akan mendapat malu sendiri oleh karena kita akan dipanggil guru ke ruang guru, kemudian kita diberi peringatan dan orang tua dipanggil ke sekolah. Betapa malunya kita ya adik-adik, hanya karena menyontek, orang tua kita pun jadi ikut malu karena kita berlaku yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu adik-adik,
sumber kebahagiaan kita dalam hidup ini, kita dapat melewati semuanya dengan rasa sukacita dan bahagia oleh karena firman Tuhan kita pegang, kita jalani setiap hari dan kita mau melakukannya. Tapi adik-adik, tidak cukup hanya pemahaman kita bahwa firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan, tetapi kita juga harus menekuni, artinya kita mau membaca terus firman Tuhan, kita mau belajar dan memberikan hati kita menerima firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai kegemaran. Adik-adik pasti semua punya hobi kan? Kalau adik-adik punya hobi menggambar, pasti adik-adik senang kalau adik-adik dapat menggambar. Kalau adik-adik suka main bola, pasti adik-adik senang tiap hari kalau main bola. Demikian firman Tuhan juga harus digemari dan setiap hari harus dibaca. Terlebih lagi kita boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain agar kebahagiaan itu tidak hanya kepada diri kita, tetapi orang lain juga boleh mengalami, mendengar, dan juga boleh ikut bahagia bersama-sama dengan kita. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami belajar lagi bahwa firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan yang melebihi segala hal di dunia ini. Apapun yang kami miliki itu bukanlah sumber kebahagiaan kami, tetapi firman-Mu, peringatan-peringatanmu ialah sumber kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami boleh tetap setia akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekian renungan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari dalam renungan kita selanjutnya. Dadah.